Bismillahirrahmanirrahim. Terima Bapak Ibu sadayana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur juga ketulusan hati kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, yang selalu menganugerahi kita semuanya, semua yang kita butuhkan. Semua yang kita butuhkan Allah sudah anugerahkan kepada kita semuanya tanpa jeda dan tanpa pilih kasih. Ada di antara kita di sini yang tidak mendapatkan kenikmatan sepanjang hidupnya? Enggak ada ya. Ada di antara kita di sini yang sepanjang hidupnya sedih terus? Pasti tidak ada. Kalau yang pernah sedih ada di sini? Oh, pasti pernah sedih. Yang gembira terus? Ada. Berarti semuanya kita mendapatkan nikmat, berarti kita normal sebagai manusia dan bahkan sebagai makhluk Allah yang pasti dianugerahi nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, karena itu kita bersyukur karena kita masih diberi nikmat dan kita sadar dengan kenikmatan dari siapa bersumber kenikmatan tersebut. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasihnya, Nabi akhir zaman, pamungkas para nabi dan utusan, afdalul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang setia. Semoga kita semuanya yang ada di sini, juga orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita dan keturunan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari semuanya. Pada saat itu la yanfa'u malun wala banun. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anugerah syafaat dari beliau pada hari kebangkitan, pada hari perhitungan, pada hari ketentuan dan pada hari keabadian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya hormati, sudah cukup lama kita tak berjumpa di tempat ini karena ada program Ramadan dan juga program Idul Fitri. Sekarang kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, berarti setelah bulan Dzulqa'dah kita masuk bulan Dzulhijjah, dan kita sudah terasa hawar-hawarnya dengan adanya informasi tentang penyembelihan hewan kurban, dan juga sudah kita sama-sama saksikan ada beberapa tetangga kita, saudara kita yang walimatus safar untuk menjalankan ibadah haji ke tanah suci. Berarti kita sudah akan segera masuk bulan kurban atau bulan haji, atau juga disebut dengan bulan Raya Agung.
bulan Rayagung. Banyak gelar atau banyak nama yang ditujukan pada bulan Dzulhijjah. Selain bulan haji, juga bulan Rayagung, juga bulan nikah. Dan apa ya? Karena kebanyakan atau banyak di antara kita umat muslim di Indonesia, bahkan di Kepulauan Nusantara, Malaysia dan yang lainnya, Melayu, itu banyak yang mengadakan pernikahan itu pada bulan haji atau bulan Dzulhijjah. Kenapa sering digunakan sebagai bulan nikah, bulan pernikahan pada bulan Dzulhijjah itu? Karena ini tentu saja bukan tanpa alasan, tetapi ini adalah napak tilas dari sejarah dulu, yakni pernikahan putri Nabi, putri bungsu Rasulullah, yakni Siti Fatimah Az-Zahra bintu Rasulillah, itu dinikahkan oleh ayahandanya, oleh Rasulullah, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada bulan Dzulhijjah. Pada bulan Dzulhijjah, tepatnya seingat saya pada tanggal 1 Dzulhijjah, Rasulullah menikahkan putrinya yakni Siti Fatimah Az-Zahra kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada bulan Dzulhijjah. Nah, karena Rasulullah menikahkan putrinya pada bulan Dzulhijjah dan kita umat muslim ingin bertabarruk dengan apa yang telah Rasulullah lakukan, termasuk dalam pernikahan, menikahkan putrinya, maka orang tua di sini, orang-orang Islam, terutama di negara kita, di Kepulauan Nusantara kita, banyak yang menjadikan bulan Dzulhijjah sebagai bulan nikah. Itu dalam rangka tabarruk, mengambil berkah, sekaligus juga kalau bahasa Sunda itu mungkin ngalap berkah ya, ngalap berkah dari apa yang sudah Rasul lakukan dalam menikahkan putrinya. Sehingga harapannya ketika ada pernikahan, maka doa kita adalah Allahumma alif bainahuma, di antara dua pengantin, kama allafta Adam wa Hawa. Ya Allah, satukanlah dua pengantin ini sebagaimana telah Kau satukan antara Adam dan Hawa. Wa kama allafta baina Muhammad al-Mustafa wa Khadijatal Kubro. Terus ada lanjutannya, wa kama allafta baina Aliyin al-Murtada wa Fatimataz Zahra, dan sebagaimana telah Kau persatukan antara Ali yang bergelar al-Murtada dan Fatimah yang bergelar Az-Zahra. Mudah-mudahan yang menikah bulan Dzulhijjah mendapatkan keberkahan, dan yang menikah sepanjang tahun juga sama. Dan pada beberapa tahun belakangan, sekarang ini kalau di Indonesia juga pernikahan sekarang lagi musim pada bulan Syawal. Benar nggak Pak? Banyak yang sekarang mulai sedikit demi sedikit kita lihat di sekitar kita, atau kalau kita pulang ke kampung halaman itu menikah pada bulan Syawal. Kenapa? Sekalian silaturahim, sekalian halal bihalal, sekalian ketemu keluarga, sekalian tepung jodoh. Ya, itu semuanya baik insya Allah ya. Cuma masing-masing tentu saja ada kronologi historisnya, atau mungkin ada yang disebut dengan asbabul wurudnya, kenapa terjadi pernikahan pada bulan Dzulhijjah, dan kenapa juga terjadi banyak sekarang pernikahan pada bulan Syawal. Itu mas sebagai kata pengantar ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah kita bisa kembali bersama. Dan terakhir kalau tidak salah, dulu ketika saya berada di tempat ini itu membawakan tafsir Ibnu Katsir, tepatnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr yang tadi kita bacakan, yakni idza jaa nasrullahi wal fathu. Dan seingat saya juga pada saat itu kita sudah ulas tafsir secara ringkas apa yang bisa kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir. Dan ada satu lagi yang mungkin perlu kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan surat An-Nasr ini yang bisa menjadi perhatian buat kita. Suatu saat seorang tabi'in habis melaksanakan perjalanan safar,
Kemudian ia pulang ke rumahnya, ke tempat negeri, ke tempat tinggalnya, kampung halamannya. Kemudian dia didatangi oleh salah seorang sahabat Nabi yang masih hidup. Dan salah seorang sahabat Nabi yang masih hidup ini memang usianya sangat panjang, yakni Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah, sahabat tabi'in tadi yang ditamui oleh sahabat Jabir bin Abdullah ini bercerita tentang kondisi umat Islam yang mengalami perpecahan dan pertengkaran, perseteruan dan juga permusuhan. Itu pada masa itu. Jadi pada masa itu umat Islam banyak terjadi permusuhan, bahkan juga terjadi banyak peperangan di antara mereka sendiri, iftiraqul muslimin, perpisahan di kalangan umat Islam. Dan seperti yang kita lihat kenal dalam sejarah, memang sejarah umat Islam itu tidak mulus-mulus banget. Bahkan banyak darah yang tumpah, banyak catatan hitam yang terjadi, pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan di antara umat Islam itu sendiri. Nah, sampai banyak sekali darah yang tumpah di antara mereka, dan mereka sebenarnya sama-sama beragama Islam, sama-sama muslim, tetapi pertumpahan darah justru terjadi di antara mereka sendiri. Masing-masing mengaku muslim, masing-masing mengaku beragama Islam, tapi mereka saling halalkan darah di antara sesamanya. Itu dari dulu. Jadi kalau kita pada hari ini kita dengar di sebuah kawasan masih terjadi itu, ya ini memang bagian dari sejarah kelam umat muslim, dan itu yang harus kita perbaiki. Karena sebagaimana kita sama-sama tahu, Islam itu diturunkan, Rasul itu diutus kepada umat muslim, pada umat manusia semuanya, itu adalah untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang untuk alamin. Dan alamin kalau kita pahami secara linguistik, itu memang berasal dari kata alam. Alamun itu artinya alam, ma siwallahi itu adalah alam. Tetapi ketika alam diubah ke bentuk jamak mudzakkar salim menjadi alamuna, dan ketika majrur menjadi alamina, maka sebuah kata atau sebuah isim dalam bahasa Arab ketika menggunakan jamak mudzakkar salim, maka itu adalah maknanya untuk orang-orang yang berakal atau untuk makhluk yang berakal. Makanya ketika rahmatan lil alamina, itu dari segi bahasa maknanya adalah menjadi rahmat untuk alam-alam yang berakal. Yang dimaksud adalah manusia. Tetapi karena alamin berasal dari kata alam, dan alam itu mencakup semua makhluk Allah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, maka seringkali diterjemahkannya alamin sebagai semesta alam atau seluruh alam. Makanya kalau kita baca terjemah ayat alhamdulillahirabbil alamin, itu kan ucapannya, terjemahannya menjadi segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam atau Tuhan semesta alam. Jadi alamin di situ diterjemahkan sebagai alam secara keseluruhan. Dan memang juga kalau kita baca tafsir, itu ulama tafsir juga memahaminya dengan dua pemahaman. Ada yang menyebut alamin ini sebagai alam seluruhnya, baik alam bernyawa maupun tidak bernyawa, bergerak maupun tidak bergerak, yang berakal maupun yang tidak berakal. Dan ada juga ulama yang memahami alamin sebagai manusia atau makhluk yang berakal saja. Dan kalau kita lihat lagi dalam tafsir Ibnu Katsir itu digambarkan bahwa alam itu ada 1.600 ada di lautan dan 400 ada di daratan. Nah, tetapi kalau kita mendengar kata 1.000 dalam bahasa Arab, itu kita tidak harus memahaminya sebagai 1.000 betul-betul 1.000, karena ungkapan 1.000 dalam bahasa Arab itu sering dimaknai sebagai ungkapan yang sangat banyak. Maka ketika disebutkan alam ada 1.000, lalu 600 ada di lautan, 400 ada di daratan, itu maksudnya berarti 60% ada di lautan, 40% ada di daratan.
dan jumlah alamnya boleh jadi lebih daripada 1000, karena 1000 itu seringkali diungkapkan dalam bahasa Arab untuk menyatakan banyak, sebagaimana ungkapan alfi syahrin, malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 di situ juga bukan bermakna 1000 persis, 1500 tambah 500 atau 100 kali 10, tetapi 1000 di situ maksudnya adalah banyak. Malam Al-Qadar lebih baik daripada malam yang sangat banyak, alfi syahrin. Cuma digambarkan dengan 1000 karena pada waktu itu 1000 adalah bilangan yang paling banyak. Kalau sekarang kan bilangan itu kalau di bahasa di Indonesia ada 1000, ada 1.000.000, di atas 1.000.000 ada apa? Ada 1 miliar. Di atas miliar ada apa? Ada triliun. Di atas 1 triliun belum ada. Nah, kalau di Indonesia 1 triliun masih bisa disebut. Tapi zaman dulu belum ada istilah 1 miliar, apalagi 1 triliun. Karena zaman dulu mata uangnya masih kecil-kecil. Kalau di kita kan juga dulu pernah dengar ya, ada ketip, ada kepeng, ada apa lagi Pak? Ada sen gitu ya. Nah sekarang kita di sini udah nggak dipakai mata uang yang kecil-kecil. Paling kecil sekarang 1.000 rupiah. Bahkan 1.000 rupiah sudah mulai jarang. Yang sering banyak kita lihat adalah 2.000 rupiah yang masih banyak diproduksi. Sedangkan 1.000, apalagi 500, apalagi 100, apalagi 100 sudah tidak bisa kita temukan. Kembali kepada yang tadi saya sampaikan, bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansori ketika menemui salah seorang tabi'in di rumahnya dan diceritakan kepadanya tentang kondisi umat Islam yang sedang bercerai-berai, yang sedang bermusuhan dan sebagainya. Nah, Jabir bin Abdullah Al-Ansori kemudian menangis. Jabir bin Abdullah menangis diceritakan tentang kondisi umat Islam pada waktu itu. Lalu Jabir berkata, qala sami'tu Rasulullah yaqul. Jabir bin Abdullah berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda. Jabir usianya sangat panjang dan terus masih hidup pada saat usia tabi'in, bahkan sampai tabi'in. Rasul bersabda, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwajan wa sayakhrujuna minhu afwajan. Jabir mendengar Rasul bersabda, innan nasa dakhalu fi dinillahi afwajan wa sayakhrujuna minhu afwajan. Sesungguhnya umat manusia telah masuk dalam agama Allah Islam afwajan, berbondong-bondong, berduyun-duyun, bergelombang-gelombang. Sejak terjadinya peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah pada masa Rasulullah, umat manusia terus berbondong-bondong memasuki agama Allah, agama Rasulullah, agama Islam. Dan itu membuat umat muslim kita semua bahagia karena umat manusia banyak berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, dan agama Allah banyak dipeluk, dimasuki oleh umat manusia yang sangat banyak pada saat itu. Dan nanti kelak ketika Rasulullah mengadakan haji wada, haji terakhir yang beliau lakukan sekaligus haji pertamanya, itu umat muslim yang ikut rombongan Rasulullah berhaji dari semua penjuru dunia pada waktu itu yang mendengar seruan Rasulullah di kota Madinah dan sekitarnya, terus sampai ke Yaman, kemudian sampai ke Mesir, itu sampai terbilang dalam sejarah disebutkan sampai lebih dari 100.000 umat muslim yang ikut haji bersama Rasulullah ke tanah suci Makkah. Dan 100.000 pada masa itu bukan bilangan yang sedikit. Kalau sekarang haji ke tanah suci pada tahun hari ini, pada tahun sekarang itu sekitar 2 jutaan manusia yang berada di tanah haram, Makkah Mukarramah dan sekitarnya. 2 juta itu sangat besar untuk ukuran tahun ini, tahun kita pada masa sekarang.
Jadi kalau sekarang kita dengar istilah 100.000, jumlah 100.000 dibandingkan 2 juta pada tahun-tahun kita hari ini, tentu 100.000 adalah sedikit. Tetapi membayangkan 100.000 pada masa dulu, jangan dibayangkan dengan masa sekarang, karena beda konteksnya. Dan 100.000 pada masa Rasulullah itu adalah bilangan yang sangat luar biasa banyak. Nah, dari mana jumlah 100.000 pada masa Haji Wada itu muncul? Nah, tentu saja terjadi pada tahun sebelumnya. Jadi ketika Rasul melakukan kota Mekah, dan sejak saat itu umat manusia di sekitar kawasan itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, dan itu menggembirakan, membahagiakan umat muslim, dan kita pun yang mendengarnya sebagai umat terakhir, generasi terakhir juga berbahagia dengan kondisi seperti itu. Nah, tetapi kata Rasulullah pada hadis berikutnya, kalimat sambungannya, wa sayakhrujuna minhu afwaja, dan kelak mereka akan keluar dari agama Allah afwajan, juga berbondong-bondong. Jadi di satu sisi ketika kita melihat, menyaksikan orang-orang masuk agama Allah berbondong-bondong dan terus tidak berhenti, kita bahagia. Tapi kata Rasulullah juga sekaligus peringatan bahwa kondisi masuknya banyak orang berbondong-bondong ke dalam agama Allah, Rasul meramalkan wasakhrujuna minhu afwajan, dan kelak mereka juga akan keluar dari agama Allah berbondong-bondong pula. Nah, oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, hadis ini diceritakan kembali kepada teman-temannya, pada sahabat-sahabatnya, untuk menunjukkan bahwa pada masa itu, pada masa tabi'in pun itu banyak yang keluar dari agama Allah juga berbondong-bondong. Ya, kalau Jabir tidak melihat bahwa umat muslim pada saat itu banyak yang keluar dari agama Allah berbondong-bondong, maka dia tidak akan mengeluarkan hadis ini kepada sahabatnya yang bercerita tentang perpecahan umat Islam pada waktu itu. Berarti Jabir melihat, sekalipun pada saat itu umat muslim banyak dan yang perang di antara mereka adalah sesama muslim, tapi oleh Jabir digambarkan bahwa boleh jadi fisiknya masuk Islam, tetapi hatinya mereka tidak sedang berada dalam agama Islam. Karena Islam mengajarkan rahmat lil alamin, menjadi ummatan wasato, menjadi khairu ummatin, tetapi justru di tengah-tengah umat manusia dan peradaban, justru peperangan banyak terjadi di antara mereka sendiri. Dan Rasulullah diutus untuk menjadi pendamai kemanusiaan. Kita ingat misalkan pada saat Rasul belum menjadi Rasul, belum diangkat menjadi Nabi pada usia 35 tahun, ketika suku Quraisy ketika itu terjadi perpecahan, apa yang Rasulullah lakukan? Mendamaikan di antara mereka. Ini dengan kasus ketika Ka'bah terjadi, ada kerusakan, lalu ada renovasi, kemudian para kaum di situ bertengkar, berselisih tentang siapa yang akan menyimpan Hajar Aswad di tempatnya. Suku mana yang mendapatkan kehormatan untuk menyimpan batu Hajar Aswad di tempatnya semula. Mereka berselisih sampai bersitegang, sampai terjadi mungkin bisa menciptakan bibit-bibit permusuhan di antara mereka. Sampai kemudian singkat cerita, lalu Rasulullah lah yang disepakati oleh mereka untuk menjadi pengadil dan pendamai di antara mereka. Jadi Rasulullah itu tampil sebagai pendamai. Bahkan bukan di antara umat muslim pada saat itu, tapi umat manusia yang lain yang ketika itu Rasul belum menyampaikan risalah karena belum diangkat menjadi seorang Rasul pada saat itu. Jadi Rasul sudah punya misi sebagai pendamai kemanusiaan, penyambung persaudaraan, dan beliau juga dikenal sebagai orang yang suka menyambungkan tali silaturahim. Maka ketika Rasul sudah wafat, kemudian terjadi pertengkaran, permusuhan dan sebagainya. Dan pada masa tabi'in, Jabir melihat perpecahan di kaum muslimin, lalu Jabir ini menyampaikan hadis Rasulullah, sesungguhnya umat manusia masuk agama Allah secara berbondong-bondong, dan kelak mereka pun akan keluar dari agama Allah berbondong-bondong pula. Maka ini buat kita adalah peringatan.
sekaligus kewaspadaan. Di satu sisi kita bangga, di satu sisi kita bahagia. Agama Allah banyak dipeluk oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia sampai menyebar dari satu ujung ke ujung yang lain, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Itu tidak ada satu tempat pun yang tidak ada umat Islamnya, digambarkan seperti itu. Tetapi ini juga sekaligus buat kita perhatian dan kewaspadaan, jangan sampai nanti umat-umat yang sudah berbondong-bondong masuk Islam itu kemudian keluar darinya juga secara berbondong-bondong. Nah, ini cerita sejarah masa lalu. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi saat ini pada kita hari ini? Kita pun sama, hari-hari ini kan kita juga sering mendengar atau mungkin ada video yang di-share oleh teman-teman kita di berbagai media sosial, ada si A mu'alaf masuk Islam, ada si B mu'alaf masuk Islam, dan seterusnya. Di berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai kota kita banyak temukan peristiwa-peristiwa orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah pada hari-hari ini. Dan kita sebagai sesama muslim bersaudara senang dengan berita itu. Semoga kita juga doakan semoga orang-orang yang mu'alaf itu terus berada dalam agama Islam, dalam ketenangan, kedamaian, dan menjadi salah satu bukti kebesaran Allah di tengah-tengah umat manusia. Tapi di sisi yang lain, kita juga terutama di kalangan orang-orang yang melihat kondisi sosiologis masyarakat baik di sekitar kita maupun agak jauh, itu tidak sedikit juga orang yang mulai menjauhkan diri dari agamanya. Karena ada yang kecewa melihat pertengkaran di antara sesama internal umat muslim, atau juga ada di antara umat Islam yang kemudian mengevaluasi agamanya, yang baginya mungkin sudah mengalami gerusan-gerusan keyakinan akibat percekcokan internal yang terjadi di tengah-tengah kita. Artinya kalau begitu maka hadis ini juga harus kita bawa ke dalam konteks kita hari ini. Bagaimana agar peringatan Rasulullah bahwa kelak umat manusia akan keluar dari agama Allah itu tidak terjadi, atau minimal tidak terjadi banyak lah gitu. Karena sebagaimana terjadi pada agama yang lain, itu keluar masuk salah satu dan keluar salah satu dan masuk sebagian yang lain, itu bisa terjadi. Itu pun juga terjadi pada agama kita ini. Oleh karena itu, maka ketika hari-hari ini kita temukan, kita saksikan banyak orang yang mu'alaf, maka juga perhatikan sekitar kita. Jangan sampai orang-orang itu yang sudah sangat semangat masuk agama Islam, agama Allah, kemudian mereka merasa tidak nyaman dalam beragama. Tidak nyamannya boleh jadi karena ada pertengkaran di antara internal, atau juga boleh jadi karena tidak ada kepedulian sesama internal kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Atau misalkan kita temukan ada orang yang suka menebarkan kemarahan, atau juga mungkin ada orang yang hanya bicaranya saja tapi tindakannya tidak seperti yang apa dia bicarakan. Maka buat orang-orang tertentu itu bisa menjadi evaluasi buat agamanya. Dan agar itu tidak terjadi, maka kita semua harus terus berintrospeksi, menghadirkan Islam dalam diri hati kita dan di lingkungan kita, agar Islam betul-betul seperti yang ditegaskan di dalam Al-Quran itu sendiri, bahwa Rasul diutus kepada umat manusia benar-benar sebagai rahmatan lil alamin, dan umat muslim betul-betul ditegaskan sebagai kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat atau umat yang terbaik yang beriman kepada Allah, tu'minuna billah, dan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, tafsir kalimat dalam ayat tu'minuna billah, kemudian ta'muruna bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar itu tentu saja sejauh pemahaman manusia atau para ulama bisa jadi ada perbedaan-perbedaan. Tetapi dari segi bahasa yang bisa kita lihat, tu'minuna billah ini maknanya adalah kalian beriman kepada Allah.
Jadi kita ini kenapa disebut sebagai orang yang paling baik, umat terbaik? Karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya orang yang beriman kepada Tuhan. Mengapa perlu ditegaskan kita beriman kepada Allah, kepada Tuhan? Karena banyak orang juga di sekitar kita atau di jauh dari tempat kita ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, atau yang disebut dengan ateis. Dan fenomena ateis ini bukan hanya fenomena zaman dulu, Pak, Bu. Sekarang juga fenomena ateis itu bermunculan. Baik ateisnya itu gara-gara filsafat, pemikiran, maupun gara-gara romantika kehidupan. Ada orang yang menjadi ateis itu karena pikirannya mereka terus kritis, mengevaluasi dan sebagainya, yang mereka itu menjadi ateis gara-gara pemikiran. Tapi juga ada sebagian orang yang mereka itu ateis atau keluar dari agama itu karena persoalan yang menimpa dirinya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun secara sosial. Ya, kalau kita lihat di satu sisi ada banyak orang yang mualaf, tapi ada juga orang-orang yang keluar dari agama Islam. Kenapa mereka keluar dari agama Islam? Ya, tadi yang saya sampaikan, ada yang karena pemikiran, mereka terus berputar-putar di antara di kepalanya, mempertanyakan ini, mempertanyakan itu. Nah, kemudian ada juga yang keluar dari agama ini karena mengalami tekanan batin, tekanan mental, tekanan hati secara individual, kemudian juga mengalami persoalan secara sosiologis, secara sosial. Dan ketika kita bangga melihat orang masuk Islam menjadi mualaf, maka kita juga mesti hati-hati, jangan sampai ada orang yang sudah ada dalam agama Islam ini keluar gara-gara persoalan internal di akal muslim itu sendiri. Itulah sebabnya Al-Quran, Islam mengajarkan konsep-konsep sosial, entah zakatnya, entah sedekahnya, entah infaknya, atau juga silaturahimnya. Itu semuanya adalah ajaran-ajaran untuk membentengi orang-orang muslim yang ada di dalamnya agar jangan sampai terjadi apa yang dikhawatirkan, yakni sayakhrujuna minhu afwaja. Nah, oleh karena itu, maka dalam kehidupan beragama di antara kita yang harus kita kedepankan itu adalah selalu nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepada kita semuanya. Pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kesetiaan kepadanya. Dan ketiga, wujud ekspresi keimanan itu dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ketika kita meyakini Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, maka kita umat manusia, umat muslim ini harus buktikan bahwa kita memang bisa menebarkan rahmat kasih sayang itu kepada umat manusia, bahkan alam secara keseluruhan. Maka Islam bukan semata-mata tentang ritual-ritual ibadah saja, bukan bercerita tentang sholat semata, bukan bercerita tentang puasa saja, bukan cerita tentang ibadah-ibadah individual yang hanya buat diri sendiri kita lakukan, tetapi juga Islam itu adalah berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang kebersihan, berbicara tentang kerekatan sosial, bukan keretakan sosial, tetapi kerekatan, kelekatan, kedekatan sosial, dan itu terbentuk dengan kehidupan sosial di antara umat manusia. Dan terakhir, dalam kajian tafsir surat An-Nasr ini, ketika kita membaca ayat idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, al-fathu diterjemahkan sebagai kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan ketika engkau melihat umat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Nah, ini kalimat berikutnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka bertasbihlah atau sucikan
dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya. Jadi ketika Islam sudah banyak dipeluk oleh orang-orang begitu banyak, maka ada 3 amalan yang harus kita tunaikan ketika itu. Pertama bertasbih, kedua bertahmid, ketiga istighfar. Nah sekarang surat dalam Al-Quran itu, ini kan surat ini turun ketika Rasul masih hidup. Nah pertanyaan kita, apakah surat-surat dalam Al-Quran ini, apakah ayat-ayat dalam Al-Quran ini hanya berlaku pada masa Rasulullah saja, atau juga berlaku untuk kehidupan kita sampai hari akhir nanti, sampai hari kiamat nanti? Tentu saja agama Islam, wahyu-wahyu Allah yang ada di Al-Quran ini sholihun likulli zamanin wa makanin, dan terus abadi sampai akhir. Oleh karena itu maka surat An-Nasr ini juga mesti kita aktualkan dalam kehidupan kita. Tafsir surat An-Nasr juga mesti dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya kalau gitu surat An-Nasr ini bukan hanya cerita tentang sejarah masa silam, bukan hanya cerita tentang Islam dipeluk oleh umat manusia pada waktu itu berbondong-bondong ke dalam agama Islam, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana surat An-Nasr ini dan surat-surat yang lainnya semuanya itu bisa wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa makna wujud dari tafsir surat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita ada 2 kunci di situ. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fathu, yang diterjemahkan dalam terjemahan sebagai kemenangan, sedangkan makna asalnya al-fathu adalah pembukaan, membuka. Nah, kalau dalam konteks kita hari ini, boleh jadi ini juga bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sedang dirundung kemalangan, ketika kita sedang dirundung penderitaan, kesedihan, musibah dan sebagainya, sulit hidup kita, rezeki seret dan sebagainya lah, itu susah. Kita berdoa kepada Allah semaksimal mungkin, kita berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan, tapi gagal, tapi bangkrut, tapi terus jatuh dan sebagainya. Nah, tapi kemudian dengan perjalanan waktu, karena doa-doa kita dan karena rahmat kasih sayang Allah, singkat cerita kita kemudian berhasil, pertolongan Allah datang, usaha kita menumbuhkan wujud, menumbuhkan grafik pertumbuhan yang semakin baik. Yang tadinya kita gagal, kita mulai menapaki kesuksesan, keberhasilan. Kehidupan kita yang dulunya morat-marit mulai tumbuh menghasilkan. Dan kehidupan kita yang tadinya mungkin di bawah rata-rata, kita sudah mulai menikmati hidup yang banyak orang juga rasakan. Singkat cerita, ekonomi kita semakin baik, hubungan tetangga kita semakin nikmat, semakin indah, semakin dekat dan dekat gitu. Kemudian kita lihat juga waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita apa? Nah, kita yang dulu mungkin sama teman-teman, sama tetangga berjauhan, tidak saling kenal, atau mungkin juga ada di antara kita mungkin sebelumnya ada perasaan tidak enak. Nah, dengan berjalannya waktu dan dengan kehidupan sosial semakin baik, orang yang dulunya tidak saling kenal, mungkin juga pernah sempat ada sedikit perasaan tidak enak, berubah menjadi saling dekat, masuk hati-hati mereka ke dalam hati kita. Dan kita pun sama, hati kita masuk ke hati-hati mereka, saling dekat, saling lekat, saling rekat, bersaudara di antara kita. Nah, itu semuanya adalah nikmat Allah yang sangat besar, sehingga perintah berikutnya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ketika kita sudah mulai merasakan kenyamanan hidup, sudah mulai merasakan kenikmatan hidup, kemakmuran hidup dan seterusnya, maka 3 hal ini yang harus kita juga lakukan dalam surat mengambil pelajaran dari surat An-Nasr, yakni tasbih, tahmid dan istighfar. Fasabbih, bertasbihlah, sucikan Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Memuji Allah itu bukan karena kebaikannya kita rasakan sesuai yang kita minta,
tapi karena Allah itu terpuji, memang diri sananya terpuji, dan Allah zat yang maha baik. Meskipun kadang-kadang kita berdoa tidak langsung kita dikabulkan doa kita, tetapi kebaikan-kebaikan Allah terus melimpahi kita semua. Nah, karena dia zat yang maha baik, berarti dia yang maha terpuji. Nah, kemudian berikutnya istighfar, memohon ampunan pada Allah. Jadi dalam Islam itu ketika kita mendapatkan kenikmatan, itu bukan hanya alhamdulillah yang kita tunaikan, yang kita ucapkan, tapi juga mensucikan Allah, bertasbih dan juga bertahmid, kemudian istighfar. Nah, kalau untuk alhamdulillah kita sudah paham lah. Kita dapat kenikmatan, ya kita memuji Allah kan? Alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Diberi keturunan, alhamdulillah. Itu sudah umum. Tapi bagaimana kita juga sekarang mengamalkan ayat ini ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kejayaan, keberhasilan, kita juga bertasbih juga kepada Allah, mensucikan Allah. Kenapa kita diharuskan mensucikan Allah, bertasbih kepadanya? Karena boleh jadi sepanjang perjalanan kita menggapai sukses itu, pikiran-pikiran kita boleh jadi pernah suudzon kepada Allah. Ketika kita sedang jatuh, punya pikiran Allah tidak adil kepada kita. Ketika kita sedang sulit, kita punya pikiran Allah tidak berbuat baik kepada kita, dan seterusnya. Pokoknya pernah ada pikiran-pikiran buruk lah suudzon kepada Allah. Nah, tapi karena rahmat Allah yang sangat besar, kita meskipun suudzon kepada Allah tetap diberi kebaikan, diberi keberhasilan. Nah, maka begitu keberhasilan kita capai, kita harus memuji Allah, tapi juga harus bertasbih kepadanya, mensucikan pikiran-pikiran kita tentang Allah yang mungkin semula buruk. Dan diikuti kemudian dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Setelah kita menyadari bahwa mungkin kita banyak berpikir buruk tentangnya, suudzon kepadanya, maka kita mohon ampun kepada Allah. Boleh jadi sepanjang perjalanan kita meraih sukses itu, kita melakukan dosa-dosa kepada Allah, dosa-dosa kepada Rasulullah, dosa-dosa kepada sesama. Mohon maaf, boleh jadi kesuksesan itu kita juga mengambil hak orang, atau menyakiti orang, atau menyinggung orang yang kita sendiri tidak sadar. Maka ketika berhasil mencapai sukses, kita bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari pikiran-pikiran buruk kita kepadanya, kemudian kita memujinya. Dan ketiga, kita minta ampun kepada Allah. Allah sendiri maha suci. Meskipun kita tidak mensucikannya, Allah tetap suci. Allah sudah maha luhur, meskipun kita tidak meluhurkannya. Allah tetap maha agung, meskipun kita tidak mengagungkannya. Tapi ketika ayat perintah sucikanlah Allah, itu bukan berarti Allahnya kotor. Yang kotor itu pikiran kita, diri kita. Dan agar kita kembali bersih, maka ucapkanlah tasbih, dan kita tasbihkan pikiran kita agar pikiran-pikiran kotor tentang Allah itu kita hilangkan. Jadi ungkapan tasbih, ungkapan tahmid, ungkapan takbir, apalagi ungkapan tahlil, itu sesungguhnya untuk diri kita sendiri kepada Allah, ditujukan untuk diri kita dalam rangka memperlakukan Allah gitu. Ketika kita disuruh bertasbih, mensucikan Allah, bukan karena Allah kotor, tetapi kita yang kotor. Nah, agar kita bersih, maka kita bertasbih, mengikis pikiran-pikiran kotor kita kepada Allah. Allah sudah maha besar, dan pasti maha besar, dan selalu maha besar. Nah, tapi boleh jadi pikiran kita pernah mengkerdilkan Allah, mengecilkan Allah, menyepelekan Allah. Nah, agar kita ingat, maka kita bertakbir membesarkan Allah dengan memandang diri rendah, lemah, dan kita bergerak membesarkan Allah. Begitu seterusnya. Dan Rasulullah itu ketika mengabarkan ayat ini turun, An-Nasr ini turun, di satu sisi umat muslim itu bahagia, Islam semakin berkembang dan tumbuh, tetapi ini menandakan bahwa Rasulullah akan segera berpulang. Suatu saat Umar bin Khattab bertemu dengan sahabat-sahabatnya, kemudian dia bercerita tentang apalah gitu ya, tentang kehidupan pada masa waktu itu, kemudian bercerita tentang tafsir surat An-Nasr. Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurut Anda tafsir
surat An-Nasr. Nah, kata Ibnu Abbas, ini sangat populer ya di kalangan para mufassir tentang riwayat ini, bahwa surat An-Nasr ini bukan saja bercerita tentang kebahagiaan umat muslim, tapi juga bercerita tentang kesedihannya. Apa kesedihannya? Kesedihannya adalah ketika surat An-Nasr ini turun, berarti umat muslim akan segera ditinggal oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ketika agama Allah sudah berkembang, sudah semakin jaya, berarti tugas Rasulullah sudah semakin dekat di ujung akhirnya. Maka ketika membaca surat An-Nasr ini, sesungguhnya ada dua dimensi. Satu dimensi kebahagiaan, dua dimensi kesedihan. Kebahagiaannya Islam semakin berkembang, semakin mewarnai dan berikan kemanfaatan buat umat manusia. Tapi di sisi yang lain juga pada saat itu ini menandakan Rasulullah mengabarkan bahwa beliau akan segera meninggal dunia atau wafat. Dan ternyata dalam sejarah 2 tahun setelah itu memang benar Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijrah ya, 11 tahun setelah beliau atau 10 tahun setelah beliau berada di kota Madinah. Itu saja Bapak Ibu semuanya, sekilas atau sekelumit hikmah dari surat An-Nasr. Pertama dari segi historisnya, asbabun nuzul dan riwayat berkenaan dengannya. Yang kedua, dalam rangka aktualisasi surat ini dalam kehidupan kita, maka marilah kita ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, apapun jenis kenikmatannya, keberhasilan, kejayaan dan sebagainya, maka setidak-tidaknya 3 amalan yang kita bisa tunaikan, yakni fasabbih, bertasbihlah, sucikan Allah di pikiran kita, di lidah kita dan juga di tindakan kita. Kemudian bihamdi rabbika, kita memuji Allah dengan membaca secara lisan alhamdulillah, secara pikiran kita memuji Allah, secara tindakan kita melakukan tindakan-tindakan terpuji sebagai manifestasi keterpujian Allah di tengah-tengah umat manusia. Dan yang ketiga, kita memperbanyak istighfar, karena boleh jadi kejayaan kita dijalankan atau ditemukan, boleh jadi ada banyak dosa yang kita lakukan yang tidak kita sadari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu bila apa yang saya sampaikan ini banyak salahnya atau banyak yang mungkin ada yang tidak berkenan dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya sepanjang usia kita sampai kita menutup mata yang terakhir kalinya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, semoga ada manfaatnya khususnya buat diri Al-Fakir ini, saya pribadi, dan umumnya buat kita semuanya. Usikum wa iyyaina bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.